Saya bersyukur kepada Tuhan saya ada di tengah-tengah ibu-ibu pemenang yang dipakai, yang diurapi Tuhan. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, tapi bagian daripada satu proses adalah sukacita. Colek kiri kanan katakan sukacita. Haleluya. Sukacita itu adalah kemenangan. Sukacita itu adalah bagian daripada kebenaran. Dan bergembira karena bukan kita cuan. Bergembira bukan karena suami baik. Bergembira bukan karena anak-anak baik. Tapi bergembira di dalam persoalan. Itu adalah ibu-ibu yang hebat. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Dalam situasi apapun katakan dalam situasi apapun. Saya mau tetap bersukacita. Saya mau tetap bersukacita. Saya mau tetap bersukacita. Karena itu perintah kebenaran bagi saya. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih buat ibu-ibu yang luar biasa, yang cantik-cantik, yang penuh dengan roh. Haleluya. Saudaraku, brother, sister, oma, opa yang ada di tempat ini karena ada laki-laki. Jadi saya bilang brother, sister. Hari ini saya mendapat kemuliaan yang begitu tidak pernah saya pikirkan. Bahwa saya harus berada di orang-orang yang hebat. Orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dipilih. Untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan. Yang tak terbatas. Salam. Salam. Artinya salam damai sejahtera. Yesus pernah berkata kepada murid-murid di dalam Lukas 10 ayat 5. Jika engkau memasuki satu kota, satu rumah. Pertama-tama kukatakan kepadamu, berikanlah salam damai sejahtera. Jika rumah itu menerima salammu, maka salam itu akan turun di dalam rumah itu. Jika rumah itu tidak menerima salammu, maka salammu itu akan kembali kepadamu. Jadi seringkali kita berikan salam. Damai sejahtera. Saya mau tanya ibu-ibu di tempat ini, jika ada masalah bisa nggak kita berkata, ada damai di dalam hatiku? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau kita lihat suami tidak memberikan kita berkat. Bisa nggak kita berkata, suamiku yang baik, salam damai sejahtera bagimu. Bisa nggak? Bisa nggak? Wih, ini baru bilang gereja. Tapi anaknya berbisik, mama nggak pernah begitu tuh. Haleluya, Bapak Ibu, ibu-ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Sebelum saya memperkenalkan atau menyampaikan firman Allah, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Kalau sudah yang nggak kenal, saudara nggak sayang. Sesudah saudara kenal baru sayang. Saudara tidak sayang saya juga nggak apa-apa. Istri saya paling cantik dari semua perempuan di tempat ini. Haleluya. Dia tetap sayang saya. Anak-anak tetap sayang saya. Tetapi saya percaya ibu-ibu di tempat ini sebelum kenal sudah sayang. Hey, hidup itu jangan stres. Tuhan pisahkan kita dari stres. Tuhan pisahkan kita dari masalah. Dia boleh datang tetapi tersenyum dalam masalah itu. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Haleluya. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Sebelum segala sesuatu terjadi di dalam alam nyata. Alam roh itu sudah terjadi. Jadi saya datang ke tempat ini alam roh, Tuhan sudah tentukan saya untuk ada di eklesia. Di ibu-ibu yang luar biasa. Amin. Hal-hal yang tidak pernah pikirkan. Nama saya adalah Barnabas, bukan Barabas ya. Ada adik kakak berantem karena nama Barnabas. Yang satu berkata, lu undang itu pendeta Barabas, penyamun itu. Tapi kakaknya berkata bukan Barabas, tapi Barnabas. Artinya penghibur yang penuh hati kasih. Jadi kalau Anda punya anak nanti, cucu nanti kasih nama dia Barnabas. Iya bener loh, Barnabas tuh itu orang yang baik hati.
Tanah dia jual penuh dengan roh, berjalan dalam kuasa. Jadi kalau ada cucumu mau lahir, kasih nama dia laki-laki, Barnabas, jangan Barabas. Haleluya. Saudara, nama saya Barnabas, saya punya istri yang paling saya cintai, satu untuk selama-lamanya. Namanya Sarah. Barnabas dan Sarah ketemu, bukan Sarah dan Abraham. Melahirkan 5 anak, cucu 7. Haleluya. Cucu saya 7, makanya saya tidak ikut ke B. Penuhilah bumi ini beranak cucu lah. Haleluya. Haleluya. Allah punya rencana yang indah dalam hidup kita. Saya punya cucu pertama sudah kuliah semester 3, saudaraku. Saya sudah umur 67. Tanggal 12 besok. Haleluya. Orang berkata, masa Pak umur 3 Pak 67? Saya bilang benar, masa pendeta perlente. Wajahnya berapa? 70. 50 gerotang ke simpung kurulusia karalaba. Haleluya. Tersenyum itu adalah bagian dari kehidupan. Karena itu saudaraku, istri saya satu untuk selama-lamanya. Dan Tuhan izinkan dia mati, kami 9,5 jam berdoa dia bangkit. Tuhan izinkan dia kanker stadium 4, tidak kemo, tidak laser, tidak potong payudara. Tapi kami berdoa karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah kita bukan Allah yang berbohong. Allah kita adalah Allah yang spesial. Kita percaya dia. Goncangan datang, bisa gak kita tersenyum? Waktu foni dokter berkata stadium 4. Saudara, payudara sudah pecah. Istri saya berkata buat dia, Mama tetap tersenyum. Karena di balik senyummu sedang mengalir kekuatan kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam tubuhmu sayang. Kami berdoa. Hari pertama Tuhan berkata, istri saya berkata, Papi, lihat payudara saya. Saya saat itu belum jadi hamba Allah. Saya masih kerja di Sikoler dengan Rudi Hartono, pemain bulu tangkis. Saya pegang satu kapal. Saya balik saudaraku, istri saya berkata, Papa, saya sudah ke dokter dan dokter berkata, Mama, kanker stadium 4. Dan waktu saya mendengar itu, sebagai suami, saya takut. Tetapi saya tidak membiarkan persoalan ketakutan. Saya peluk istri saya berkata, Mami, kita bangun. Kita berjalan bersama-sama. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Karena Tuhan kita mau membuktikan bahwa kita akan mati bukan dengan sia-sia. Tetapi kita mati karena kebenaran Allah. Istri saya berkata, iya Papa. Saya berdoa buat dia, saudaraku. Saya bertanya buat istri saya, sayang, bagaimana perasaan? Sudah enak Pak. Sudah hilang Pak. Sudah tidak sakit lagi. Tetapi nanah dan darah masih keluar. Payudara sudah hitam sepenuhnya. Tetapi saya berkata kepada dia, sayang, kita percaya. Saat setiap hati istri saya sakit, dia berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan tanganmu sedang mengoperasi aku. Dia enggak berkata, Tuhan terima kasih dokter telah mengoperasi aku. Kami sedang menghadapi badai dan gelombang, tapi arahkan mata hati kami hanya tertuju kepada dia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ia sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Dia tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, buahnya tetap lebat. Apa saja yang diperbuat, Tuhan buat apa? Tidak ada kegagalan bagi kita orang percaya. Sebab roh yang ada pada kita lebih besar. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tidak ada satu persoalan yang dapat Tuhan tidak selesai. Pernyataannya, kita seringkali khawatir. Kita seringkali cemas. Kita seringkali bimbang pada waktu persoalan-persoalan itu datang menerpa kita. Segala sesuatu belum terjadi di dalam alam nyata. Sudah terjadi di dalam alam roh. Saudara, kami berdoa.
Dan kami berdoa, istri saya waktu sakit dia berkata, terima kasih Bapak, dia tunduk. Terima kasih Tuhan, tanganmu sedang mengoperasi aku. Terima kasih Tuhan, engkau sedang mengangkat akar-akar kanker daripadaku. Dia dapat satu lagu. Engkau Allah penyembuhku, engkau Allah penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku, engkau Allah sembuhkanku. Dia menangis. Engkau Allah penyembuhku, engkau Allah penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkan. Engkau Allah penyembuh. Kami bersandar kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kami tidak pernah ragu akan Tuhan. Jika kita menjadi kekristenan yang mengalami kemenangan, ibu-ibu yang mengalami kemenangan, percaya kalau mungkin saat ini suamimu lagi ditarik untik kuntilanak. Saya 14 tahun tidak mengendahkan istri. Saya pulang dari New Zealand, saya stroke, mulut bengkok, kaki bengkok. 14 tahun istriku yang tercinta, yang kukasih, dia berdoa. Dia tidak pernah sampaikan kata-kata kutuk sedikit pun. Dia tidak pernah katakan laki-laki kurang ajar, enggak. Tetapi dia berkata, Tuhan selamatkan suamiku. Dia angkat tangan dan dia berkata, Tuhan selamatkan suamiku. Waktu kakak sepupu berkata bahwa kamu kasih Barnabas ke Jakarta, dia akan ambil Sarah baru. Istriku yang tercinta, yang penuh cinta akan saya. Dia berkata kepada kakak sepupu saya, itu Barnabas dulu. Barnabas sekarang tidak demikian, padahal saya lagi brengsek. Saya datang ke Jakarta tujuan untuk menghancurkan, menceraikan istri saya. Di hadapan takhta yang kudus ini, di atas mimbar yang suci ini, perkataan itulah yang mengubah langkah-langkah yang tak mungkin bagi manusia, tapi itu mungkin bagi Allah. Kalau Anda lihat badai dan gelombang, segala sesuatu sudah terjadi di dalam alam roh. Kita sebagai pelaku firman Allah, kita hanya melakukan hati gembira. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati. Kau nggak bilang amin? Haleluya. Bilang amin. Jadi gereja dengar engkau diukir sebagai pemenang. Kami tidak bicara omong kosong. Banyak anak-anak Tuhan kalah karena dia banyak mengeluh. Banyak dia bersungut. Saudaraku, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Bahwa segala sesuatu sebelum terjadi di dalam alam nyata, alam roh sudah terjadi. Mari saudaraku kita lihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Lukas 22. Lukas 22 ayat 30. Saya minta seorang ibu tolong baca, bantu saya. Ibu yang suaranya gede seperti saya. Lukas 22 ayat yang ke-30. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Tuhan memberikan kepastian bagi kita gereja yang ada di tempat ini. Tuhan berikan satu kepastian bahwa kita akan duduk sedangan dan makan bersama dengan Kristus. Dunia lagi goncang-gancing, keadaan peperangan di berbagai tempat. Orang berkata minyak akan habis, emang gua pikirin. Allah yang mengatur nafas, Allah yang mengatur hidup, Allah yang mengatur situasi alam semesta. Saudara tahu, semua ini terjadi untuk penggelapan nubuatan. Di dalam Yeremia 29, Tuhan sedang menyerahkan Iran ke dalam tangan Tuhan.
Tuhan akan membinasakan raja-raja mereka dan pengikut-pengikut mereka supaya takhta Tuhan dibangun di Iran yang suka menganiaya orang percaya. Anda punya Allah yang memiliki rencana masa depan yang penuh pengharapan. Saudaraku, mari kita lihat ayat ini seterusnya. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut kamu untuk menapi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Jadi lihat saudaraku, ibu-ibu yang luar biasa di tempat ini, sebelum sesuatu terjadi dalam hidup, alam roh sudah terjadi. Sebelum segala sesuatu terjadi dalam usahamu, pekerjaanmu, alam roh sudah terjadi, iblis menapi. Alam roh sudah terjadi. Haleluya. Haleluya. Saya berselingkuh. Tapi seorang perempuan yang hebat ini berdiri di hadapan takhta Allah dengan ketiga anakku untuk meratap. Mereka mengubah Barnabas yang tukang selingkuh ini. Saya tidak malu-malu mengatakan ini, saudaraku. Saat engkau lihat suami pun ada di situ. Kenapa Sarah? Sarah dikatakan Sarah artinya ibu yang beriman. Saudaraku, kalau kita lihat situasi keluarga yang morat-marit, mengubah itu menjadi berkat. Mengubah itu menjadi berkat. Katakan, suamiku adalah orang yang paling terbaik. Jangan benci, jangan marah. Karena engkau akan memerintah bersama dengan Kristus di dalam kerajaan yang kekal. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saya sambut kesaksian saya kembali. Saya tidak bisa duduk di sana, Ibu, maaf ya. Saya khotbah memang saya mesti turun. Karena saya mengalir di dalam roh. Saya tidak punya powerbank. Karena itu bisa menutupi kita. Kita adalah milik Kristus. Kita dipanggil, kita dipilih untuk menjadi terang bagi keluarga, bagi rumah tangga, bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Istri saya berkata kepada kakak sepupu saya itu, Barnabas dulu. Barnabas sekarang tidak seperti itu. Tuhan berkata, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Mari katakan kepada orang yang kau sayang itu, yang lagi bikin duka hatimu, aku punya suami paling baik daripada suami di sebelah kiri, sebelah kanan. Suamiku adalah suami yang terbaik. Saudaraku, istri saya berkata itu. Saya datang di Jakarta, saya hancur bawa belur, dan saya mesti berangkat di New Zealand. Tapi perkataan itu mengikuti aku. Perkataan seorang istri yang mencintai, bukan perkataan kutuk, bukan perkataan untuk menghancurkan. Sekalipun mungkin saudaraku, ibu-ibu yang cantik-cantik di tempat ini melihat kondisi yang tidak baik, berkata untuk membalikan perkataan itu. Dalam perkataan itu saudara sedang menarik malaikat dari surga. Daniel 10 ayat 12. Daniel 10 ayat 12. Lihat, ayam tidak berkokok sebelum Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Sebelum ayam berkokok. Tunggu Petrus berkata, aku tidak mengenal dia. Langsung ayam berkata, saya punya suara parut, ini ayam parut. Haleluya. Perkataanmu sanggup mengubah situasi. Kalau lihat anak belum berhasil, puji dan syukur Tuhan, aku tahu anakku adalah anak yang hebat.
yang luar biasa. Cucuku adalah cucu yang ternama, terpuji dan terhormat. Itu perkataan firman. Amin. Saudara, kita lihat Daniel 7. Daniel, lihat. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengar perkataanmu sejak hari pertama. Engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang, apa? Karena perkataanmu itu. Istri saya taruh kebenaran buat saya. Padahal masih brengsek. Dan istri saya kumpul anak-anak. 3 anak setiap hari mereka menangis. Setiap hari mereka berdoa. Kalau tidak ada perempuan ini, saya nggak mungkin berbicara di tengah ibu-ibu yang hebat ini. Halo. Halo. Katakan halo juga. Saudara mau mengeluh kepada suami, saudara akan terikat. Karena segala sesuatu terjadi di dalam alam roh. Baru alam nyata itu terjadi. Saya percaya saudaraku adalah orang-orang hebat di tempat ini. Roh yang ada padamu, yang akan menceritakan kebesaran Allah. Yang akan menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Yang setuju katakan amin. Tidak ada keluh kesah yang kita ucapkan. Haleluya. Saudaraku, saya lanjut dengan kesaksian yang tadi, saudaraku. Istri saya berkata, Tuhan terima kasih. Tanganmu sedang mengoperasi aku. Terima kasih engkau sedang mencabut akar-akar kanker. Saudaraku, perkataan itulah yang malaikat datang. Perkataan itu yang Tuhan datang. 3 hari kemudian, kemuliaan bagi Allah. Waktu dia berkata 4 hari kemudian benjolan yang besar itu turun mengecil sebesar itu gundu. Yang besar begini, turun kecil begini. 6 hari kemudian lenyap sampai ke akar-akarnya. Saudara, mungkin kita anggap bahwa itu adalah bagian yang tidak penting bagi saya. Saudaraku, 22 tahun saya kanker prostat. Saya masuk dalam kontemplasi. Untuk menarik, saya mau katakan bukan menceritakan manusia. Tapi menceritakan kehebatan Allah kita. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Bapa yang kekal. Dia adalah Raja damai. Yang setuju katakan amin. Kau dipanggil untuk menerima kemuliaan Allah. Yang setuju katakan amin. Ibu-ibu yang hebat di tempat ini. Saya melihat ibu-ibu bercahaya semua. Haleluya. Jangan tinggal dengan orang-orang yang suka ngerumpi. Lalu cerita, suami saya begini, anak saya begini. Stop. Katakan stop. Itu akan menghancurkan hidup kita. Akan membinasakan hidup kita. Mari bangunlah nilai positif. Saudaraku, 6 hari. Istri saya punya banjir darah itu. Benjolan itu, kanker itu lenyap. Pergi ke dokter, dokter bertanya, kamu minum obat apa? Minum obat dari Tuhan. Allahmu adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Amin. Dia Allah yang perkasa, dia Bapa yang kekal, dia Raja damai. Setiap langkah kita diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya menuntun kita. Sampai anak saya yang kelima lahir. Payudara yang kanker itu, saudaraku diberi. Anak kelima saya lagi kuliah di Trisakti, ambil hukum sudah selesai pada tahun ini. Saudara, badannya haleluya, beratnya 100 kilo. Karena dia minum apa? Payudara yang dari sorga, payudara yang baik. Dengar, Anda harus menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Raja Tuhan kita. Haleluya. Kita punya Tuhan yang selalu mengalir kehidupan dalam hidup kita. Saudaraku, oleh karena itu saudaraku, sebelum segala sesuatu terjadi, sudah terjadi dalam alam roh. Mari kita lihat Ayub 2.
Ayub 1 ayat yang kelima. Ayub 1 ayat yang kelima. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka. Sekalian, sebab pikirkan, ya, terus baca. Mungkin anak-anaknya sudah berbuat dan telah, ini kesalahan Ayub. Ini Ayub membuka celah. Kita banyak pujian, kita banyak penyembahan, membaca firman, haleluya, luar biasa. Kita masih bangunkan kekhawatiran dalam hidup. Itu adalah celah di mana iblis bekerja. Pikirkan positif bagi anak-anakmu. Saya orang paling brengsek, saudaraku. Papa saya berkata, lu pikir aku bangga dengan kejahatanmu itu, Barnabas? Papa cuma bangga satu, kamu takut akan Allah. Dan hari itu, 1 minggu kemudian saya pulang dari New Zealand, kaki bengkok. Dia cuma berkata, Barnabas, Papa bangga kalau engkau hidup takut akan Allah. 1 minggu kemudian saya rasa badan ini tidak enak. 3 hari, saudaraku. Mulut saya bengkok, kaki saya bengkok. Kelihatan gak? Kelihatan gak? Dia Allah yang sempurna. Perkataan orang tuaku dalam tujuan untuk membawa aku kembali. Jika Anda lihat Anda punya anak narkoba, di dalam mulutmu ada kata-kata yang suci yang keluar. Jika saat ini anak-anakmu keadaan rumah tanggamu lagi morat-marit, aku tahu rancangan Tuhan bagiku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang menuju masa depan, yang penuh pengharapan. Perkataan Daniel itulah malaikat Gibrail turun. Perkataan Ayub membuat siapa yang berkuasa? Perkataan Ayub membuat siapa yang berkuasa? Iblis masuk di pintu ini kita tanpa disadari. Kita sering memperkatakan kata-kata yang salah. Maka disitulah kita mesti mengubah kata-kata ini. Saya tidak pernah duduk untuk menghakimi siapapun. Karena Tuhan berkata menurut ucapan kau akan diberkati. Sebagai seorang intercessor, sebagai milik Kristus, berkata kepada musuhmu, Tuhan ampuni engkau, Tuhan memberkati engkau. Dalam perjalanan hidupmu, engkau tidak pernah turun tapi engkau naik. Bisa enggak? Sulit Pak Pendeta, dia bikin sakit hati saya. Karena saya mau ambil sakit itu. Tapi jika saya memberkati dia, hati dari dalam mengalir aliran air hidup yang terpancar dalam batinmu. Ada enggak sakit? Kalau orang ambil baju berikan dia jubah. Kalau orang tampar kiri berikan dia. Kalau orang berjalan 1 mil berjalan dengan dia. Allah dalam Kristus mengajar kita untuk mengaplikasikan kebenaran. Dan apa yang terjadi. Mungkin saudara berkata sakit Pak. Karena kita tidak mau. Saudara, istri saya berkata pada jemaat, kalian lihat bapak kalian sekarang seperti itu. Dulu tambah ekor anjing. Tapi dia mengubah langkah hidupku. Dia mengubah jalan hidupku. Haleluya. Tuhan hebat. Sebab itu Ayub mengalami malapetaka. Ayat 6, ayat 7 sampai ayat 12. Malapetaka datang. Ayat 21. Ayub berdiri dan mengkoyakkan bajunya. Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang aku kembali kepada
ibuku. Tuhanku yang memberi, Tuhanku pula yang mengambil. Terpujilah Allah Tuhanku. Banyak memuji Allah. Situasi buruk. Saya tidak ajar something di tempat ini. Saya tidak mengajar sesuatu. Begitu banyak anak-anak Tuhan tinggal dalam cengkeraman iblis. Tapi di sini tidak ada. Di sana sini ada. Haleluya. Ayo saudara sudah pegang kunci. Apa yang kita lepas di bumi terlepas di sorga. Saudara sudah dipisahkan dari maut. Dan istri saya sampai saat ini masih hidup. 10 tahun kemudian istri saya dipanggil. Kami masuk dalam dimensi roh. Hei, kekristenan. Anda bukan orang-orang biasa. Roh pencipta ada pada Anda. Kuberikan kuasa kepada engkau. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Usir setan-setan. Bangkitkan orang mati. Gereja sudah punya ini. Di sini ada yang sakit pinggang. Ibu-ibu ada yang sakit pinggang. Angkat tangan saja, enggak apa-apa. Ibu tetap duduk di situ. Allah mau engkau sembuh. Tuhan berkata kepada seorang perempuan yang bungkuk 18 tahun karena dirasuk oleh loh jahat. Saya tidak bilang ibu dirasuk oleh jahat. Tapi hari ini Tuhan mau engkau sembuh karena Roh Kristus ada pada diri. Saya minta ibu bangkit berdiri. Saya minta ibu bangkit berdiri. Ibu bangkit berdiri. Ya bangkit. Hari ini coba ibu rasa pinggang itu. Ya saya tanya sekarang. Ibu bangun. Ibu bergerak. Sakit enggak? Tidak sakit. Betapa dalam. Saraf kejepit. Ibu akui. Dalam nama Yesus. Semua tanaman yang bukan ditanam oleh tangan Bapa. Aku cabut sampai ke akar-akarnya. Coba ibu goyang. Berdiri. Berdiri ibu sayang. Sakit enggak? Ibu yang tadi apa sakit? Sekarang sakit enggak? Kita ada dalam hadirat Allah yang setuju katakan amin. Dompetmu akan penuh. Pekerjaan suamimu akan diberkati. Kok katakan amin sih? Allahmu Allah yang dahsyat. Bukan bernama saja. Tapi setiap kita dapat melakukan perkara-perkara hebat dan dahsyat dan ajaib. Hei gereja, engkau harus bangkit. Siapa yang punya gigi sakit di tempat ini? Jangan malu. Ibu gigi sebelah mana? Lupa. Di depan. Ibu tarik nafas. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam tubuh ibu. Karena tubuh ibu adalah bait Allah, tempat tinggal roh. Roh Kudus tidak memberikan ibu sakit. Karena dia sudah selesaikan penyakit. Dalam nama Yesus aku mau. Seperti Kristus mau. Gigi sakitmu sembuh. Ibu bangkit berdiri. Sakit enggak? Sakit enggak? Sakit bilang sakit. Sakit enggak bu? Sakit lagi. Tidak sakit lagi. Lagi sedikit. Aku mau engkau sembuh. Aku mau engkau sembuh karena Roh Allah, Roh Pencipta dalam nama Yesus. Oleh karena bilur Yesus, engkau sembuh. Sakit enggak? Enggak lagi. Enggak lagi. Kita enggak pernah praktek kuasa Tuhan sih. Enggak lagi. Apa sakit mama? Lengannya. Angkat tangan ma. Angkat tangan ma. Lengannya sudah sembuh tuh ma. Karena Roh Kristus sedang menyembuhkan ibu. Karena ibu berpusat kepada kebenaran. Coba angkat tangan ma. Gerak kiri, gerak kanan. Ayo. Bangkit berdiri ma. Bangkit berdiri ma. Sakit lagi enggak ma? Enggak. Enggak. Dompetmu kosong, angkat dong. Haleluya. Proyekmu lagi tertutup, ayo katakan terbuka. Karena Roh Kristus ada padamu. Ini pendeta gila dari mana nih? Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Yang tadi datang dompet kosong, terima dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. 2 ekor ikan, 5 buah roti memberi makan 5 orang, ribu sisa 12 bakul. Hal-hal supernatural, hal-hal ilahi terjadi dalam gereja. Sudah sehat kamu? Kerasa lagi? Enggak sakit lagi. Oh itu situ. Sekarang di sini, di belakang, pindah di sini. Setan, lu nih iseng banget setan. Angkat kakimu dan pergi. Aku mau angkat sembuh, angkat tangan saya. Ini orang suruh angkat tangan. Inilah gereja, inilah hidup gereja. Haleluya. Coba angkat tangan. Sakit gak? Enggak. Belum merasa lagi sudah ucapkan kata yang salah. Sakit enggak? Enggak lagi. Sini? Enggak lagi. Sini? Enggak lagi. Enggak minum obat. Coba saudara yang tadi sakit, periksa badanmu. Roh Allah ada di tempat ini. Dan roh Tuhan bekerja di dalam dirimu hari ini. Yang setuju katakan amin. Oh, istri saya mati 9,5 jam. Nggak sakit. Tapi Tuhan melatih saya. Saya kalau cerita ini sampai besok baru kita selesai. Neraka dia lewati. Masuk pintu sorga, Tuhan bilang, pulang anakku, waktumu belum tiba. Kenapa? Ada Barnabas dan anak-anak berdoa di bawah bumi. Tuhan kembalikan istriku. Kalau Tuhan kembali dia, aku tidak melayani Tuhan. Lu ngeyel juga. Karena aku punya tujuan adalah Tuhan. Istriku yang manis, yang cantik, yang luar biasa. Setiap pagi, papi minum kopi. Haleluya. Haleluya. Tawarkan sesuatu bagi suamimu. Sehingga dia mencintai engkau apa adanya. Bukan soal kita tarik benang. Tarik benang. Tarik benong. Haleluya. 67 tahun. Tetapi wajahnya seperti 20 tahun. Karena dalam hati kita ada aliran air hidup. Tantangan boleh ada, persoalan boleh ada, tetapi hatimu harus sukacita. Haleluya. Haleluya. Saudara ketemu saya sebulan lagi rambut sudah tumbuh lagi. Seurat rambut di kepala Tuhan itu, burung Tuhan pelihara, bunga Tuhan dan lain-lain. Kamu lebih bernilai daripada itu. Sekarang siapa di antara kita di sini lagi takut? Tolong angkat tangan. Yang lagi takut karena lihat peristiwa, tantangan kehidupan, anak masih narkoba dan sebagainya, stop. Saudara punya Tuhan yang hebat. Saudara punya Allah yang hebat. Berdoa. Barnabas ini orang tua tidak bisa mengatur, tetapi Tuhan yang mengatur. Anak yang ibu-ibu lahirkan bukan anak-anak yang gampangan, tapi mereka adalah anak-anak Allah. Sebelum engkau dibentuk dalam kandungan ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku telah mengurapi engkau. Yang setuju katakan amin. Allahmu adalah Allah yang dahsyat. Saya masih ada waktu enggak, Bu? Nanti saya mau doain satu persatu. Mau enggak? Puji Tuhan, kalau enggak mau haleluya. Berarti saya tidak punya tugas lagi. Tadi ibu tercinta, ibu yang cantik ini berkata, Bapak nanti doain orangnya. Ya siap. Tapi siapkan kantong ya. Jangan takut untuk muntah. Jangan takut. Nanti saya baca saudara bilang, enggak. Pendeta enggak boleh baca orang. Haleluya. Dan pendeta tidak boleh menuduh orang. Karena Tuhan berkata nubuatan untuk menguatkan, menasihati. Amin. Jangan takut untuk maju. Saya tahu tapi saya tidak akan kasih tahu. Halo.
Ini pendeta ini, saya bisa lihat loh saudara. Jangan takut. Tuhan pasti memberkati kita. Saudaraku, oleh karena itu kenapa Ayub mengalami tantangan? Kita lihat di dalam Ayub 3 ayat ke-25. Ayub 3 ayat yang ke-25. Tolong baca ibu sayang, tolong baca. Ayub 3 ayat 25. Ya. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Ya. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Kenapa Ayub mendapat serangan iblis main di atas takhta Allah? Karena Ayub takut anak-anaknya telah berbuat dosa. Kalau kita lihat hal itu, kita serahkan kepada Tuhan. Kita bawa dalam doa. Papa saya adalah guru sekolah minggu. Setiap hari mengajar kami tentang kebaikan. Saya bersaksi di Solusi, saudaraku. Dan orang itu berkata, kejadian itu terjadi karena keluarga. Saya bilang keluarga saya baik. Papa saya guru sekolah minggu. Tapi Bapak kenapa masuk di dalam pergaulan-pergaulan yang begitu hancur dalam hidup. Peminum, pemabuk, haleluya, luar biasa. Saya bilang karena saya bergaul. Lingkungan saya, orang tua saya baik. Karena saya bergaul. Papa saya pukul saya sampai kuping ini berdarah. Saya tidak bertobat. Tapi doa, rencana Tuhan, ada waktu yang tepat. Ada waktu di mana Tuhan mengubah. Dan saudaraku, saya telepon dia, saya berkata buat papa saya. Papa jangan takut dengan saya. Semua orang di kapal ini takut saya. Anak-anak Indonesia kalau bekerja dengan saya di kapal, aman. Aman. Saya dulu latihan tinju, karate, kungfu. Saya punya kecepatan untuk memukul saudara. Orang bule tinggi saya pukul sampai patah hidung. Orang Korea tinggi-tinggi saya pukul sampai muntah-muntah darah. Saya nggak pernah takut. Dan itu yang membuat anak Indonesia dengan saya nyaman. Tetapi kita dihancurkan oleh sifat iblis yang ada dalam kita. Sekarang kalau kita mau ditendang, tidak dihargai. Kita tidak punya uang. Saya sudah tidak makan 5 hari. Anak-anak saya, waktu saya pulang dari New Zealand, Tuhan izinkan untuk kami. Saudaraku, istri saya jadi pembantu rumah tangga. Saya jadi tukang pijit. Kita memulai hidup dari nol. Gak mungkin Tuhan mengubah. Tetapi kami setiap hari, saya jam 2 malam saya sudah bangun memuji dan menyembah Allah. Jam 5 saya bangun istri dan anak-anak untuk berdoa dan memuji. Sampai Tuhan mengubah hidup ini. Jika kita datang kepada manusia, kita akan mengalami kecewa. Tetapi jika kita andalkan Tuhan hari ini, Anda harus memiliki komitmen. Andalkan Dia dalam hidup. Dia akan memberikan anugerah. Dia akan memberikan penglihatan. Dia akan memberikan kekuatan bagikan Raja Wali. Saudara, kami memuji. Dan satu waktu Tuhan datang dalam kemuliaan bagi kami. Kami udah gak makan 5 hari. Saya tetap bertahan. Anak-anak saya mau pergi sekolah. Tidak ada makanan. Saya cuma berdoa dengan air. Saya tidak pernah ketuk pintu kakak saya. Saya tahu inilah Tuhan mengajar untuk membentuk satu manusia abadi. Tuhan membentuk satu manusia roh. Untuk saya belajar hidup di dalam roh, saudaraku. Dan saudara tahu, saat itu Tuhan datang kepada saya. Saya berdialog dengan Dia. Saya nggak bisa cerita di tempat ini. Jadi setiap proses-proses yang kita hadapi. Dan di saat kita mengandalkan Tuhan dalam hidup. Dia akan jadi Tuhan yang nyata.
yang membicara. Kalau hari ini saudara cari Tuhan, saudara tidak pernah dikecewakan. Pertolongan dari Tuhan. Diberkatilah orang. Haleluya. Tidak ada cerita, hanya doa. Dari doa itulah membentuk batin hati untuk mencintai orang yang tidak cinta kepada kita. Cinta akan rumah Tuhan akan mengubah hatimu. Engkau melihat suamimu pelit, terima kasih Tuhan, suamiku paling baik. Terima kasih Tuhan, suamiku luar biasa. Padahal lagi brengsek loh. Tapi papa cuma bilang saya, bapak ngerasa, istri saya sudah rasa. Suamimu pernah pukul ibu enggak? Saya pukul istri saya memuntah darah. Tapi dia tetap bertelut. Kalau anak saya tidak bangun, saya golok, saya potong istri saya. Brengsek. Hancur bapak belur. Tapi dia seorang wanita yang naik di hadapan Tuhan setiap pagi. Dengan anak-anak dia hanya bisa berdoa dan dia berdoa dan dia berdoa dan dia berdoa. Waktu Tuhan berapa tahun? 14 tahun ses. Tapi dia tetap menangis untuk Tuhan. Tidak ada pernah kata bernapas brengsek. Laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Bisa. Enggak. Papa mertua saya berkata, lu mau tetap bertahan laki-laki brengsek seperti itu. Cerai dia, buang dia. Istri saya berkata, papa, jelek-jelek itu suami saya. Busu-busu itu papa anak-anak. Jelek bagi papa, busu bagi papa. Tapi bagi aku, suamiku yang kucintai. Dia kejar apa? Dia tahu ada rencana Tuhan bagi aku. Jika kita mengerti rencana Allah, kita tidak akan pernah komplain dengan pasangan kita. Jangan sampai kita sudah menyembah, kita tidak duduk sehidangan dengan Kristus di alam roh. Haleluya. Kalau ibu-ibu lagi marah, suami pulang dan berkata, papi, maaf ya pi. Jangan sampai luka di hati. Doa tidak bisa terjawab, Tuhan hukum dia. Enggak ada istilah Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ayub berkata salah, datang hukuman. Ayo mari waspada dengan mulutmu. Karena mulutmu adalah kunci kehidupan. Segala sesuatu belum terjadi dalam alam nyata. Sudah terjadi di dalam alam roh. Jika kita mengerti ini, bahwa Tuhan berkata, engkau tidak pernah turun di alam roh, tapi engkau naik. Engkau bukan ekor, tapi engkau kepala. Apa saja yang engkau kerjakan, ku buat berhasil. Itu alam roh. Alam nyata akan menghadapi tantangan, pencobaan, persoalan. Aku tahu Allah punya rencana bagi aku. Bukan rencana kecelakaan, tapi rencana damai. Alam roh berkata damai. Alam nyata hancur bapak belur. Tapi saudara dengar, katakan itu dalam alam nyata. Maka ibu-ibu yang hebat di tempat ini akan menerima kemuliaan Bapa yang tidak pernah henti. Yang setuju katakan amin. Tuhan tahu persoalanmu saudaraku. Kau selalu menangis di bawah kaki Tuhan. Sudah cukup air matamu. Mulai pulang dalam satu kepastian. Tuhan sanggup mengubah persoalan ekonomimu. Persoalan keuanganmu. Satu orang di belakang dia. Tuhan sedang menuntunmu. Kepada kasih. Aku hancur. Aku binasa. Tapi ada seorang perempuan.
Rasakan hadir. Semua bebanmu terlepas. Terima. Allah begitu mengasihi. Ini di dalam alam roh dia tidak mengerti. Sini, saya kan dari tadi panggil Anda. Suami masih ada. Masih enggak? Masih. Jangan marah. Lepas. Terima kemuliaan ini. Tetap teguh. Saya minta, saya stop. Karena saya lihat kemuliaan Tuhan sudah turun. Jangan tahan ibu. Engkau sedang dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Yes. Ibuku pemusik. Sembah Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus. Jangan tahan ibu, biarkan Roh Kudus melawatmu. Kasih Tuhan. Lagu yang tadi ibu saya. Naikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih. Yang lain sikat. Saya mau tanya kepada ibu-ibu yang hebat di tempat ini. Waktu Ayub mengalami kanker kulit, harta bendanya habis, Kasih Tuhan. semua tidak menentu. Siapakah yang menjaga Ayub? Tuhan. Di saat keadaan buruk, siapa yang memberi makan bagi Ayub? Amen. Siapa yang kasih makan di mulut Ayub? Siapa? Waktu Ayub dalam luka semua, siapa yang membalut luka Ayub? Siapa yang membalut luka Ayub? Tuhan. Siapa yang memberi makan bagi Ayub dan siapa yang mencari upah bagi Ayub? Siapa? Siapa? Istri Ayub. Ayub sudah kosong, tidak punya apa-apa lagi. Tapi yang menjaga Ayub, mungkin pada saat itu tetangga mengembalakan kambing atau mencuci piring, Ayub berkata, istri Ayub berkata, Pak, izinkan aku karena istri Ayub bertobat. Saudaraku, pada waktu dia berkata, kamu berbicara seperti perempuan gila. Yang baik kamu bisa terima, sedangkan yang tidak baik kamu tidak bisa terima. Di saat itulah istri Ayub bertobat sungguh-sungguh. Saya ulang sekali lagi. Siapa yang kasih suap bagi Ayub? Siapa? Siapa? Istri Ayub. Jadilah istri yang menopang. Jadi istri yang memberi. Jadi istri yang penuh kasih. Haleluya. Maka berapa kali lipat Ayub mendapat kemuliaan itu kembali? Berapa kali lipat? 2 kali lipat. Yang tadi 7.000 diberkati 14.000 dan punya anak 7 laki-laki yang tampan dan punya 3 anak perempuan yang cantik-cantik karena hati istrinya berubah melahirkan anak-anak yang perkasa. Haleluya.
Ibu-ibu adalah penarik berkat bagi suami. Sarah waktu diambil oleh Raja Tanah Kanaan, Sarah serahkan diri saja. Saya tidak mengajar Anda untuk menyerahkan diri kepada hal yang salah. Tapi dengan ketaatan Sarah, Abraham diberkati. Bukan karena Abraham, tetapi karena iman Sarah. Saya tanya sekali lagi, siapa yang kasih makan Ayub? Siapa? Katakan sekali lagi. Katakan sekali lagi. Jadilah istri-istrinya yang hebat, yang luar biasa di tempat ini. Haleluya. Jangan kita lihat keadaan buruk, kita lari tinggal dia. Kalau dia sudah diberkati, papi maaf mami ya. Orang jekirnya begitu loh. Haleluya. Kita hidup karena kita berjalan bersama-sama. Di saat Allah memberkati kita, tidak ada satu pun yang memisahkan. Kecuali enggak ada maut, kematian. Alkitab tidak bilang maut, nanti maut datang. Haleluya. Jadi pada Anda diberkati, Tuhan yang memberkati. Jadi ada proses. Ada proses. Ada pembentukan. Tertawa karena itu adalah sahabat yang datang bagi dirimu. Anggaplah sebagai satu sukacita apabila engkau berada dalam pencobaan. Dan di saat itulah Allah turut bekerja. Tiba-tiba ada proyek A, proyek B, ada berkat-berkat yang tidak pernah kita pikirkan akan datang kepada kita. Yang setuju katakan amin. Proses hidup. Kalau saudara masih pahit hati dengan suami, saudara bukan istri yang terbaik. Suka cerewet dengan suami, bertobat tapi di sini nggak ada di sana. Ibu-ibu WBI luar biasa. Haleluya. Kita nyanyikan lagu itu. Aku ada hari ini. Mari kita bangkit bernyanyi. Karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, lebih lagi bagi Tuhan. Aku ada hari ini karena segenap hati, segenap rindu hanya bagi Tuhan bagiku. Semua yang ku alami bersamamu. Mari angkat tangan dan fokus kepada Dia, bukan fokus kepada manusia. Seperti pelangi sehabis hujan, katakan aku ada, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Saudara yang mau didoakan secara khusus, maju ke depan. Saya undang ibu-ibu maju ke depan yang mau didoakan. Habis hujan, aku ada. Saudara perlu kekuatan Tuhan, saudara perlu penghiburan Tuhan. Mari maju ke depan. Jangan harap pandangkan kepada manusia. Bagiku semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada.
bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. angkat tanganmu. Sehabis hujan, dengan pujian bagi Tuhan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat Akan lihat dalam baik 2 bulan semua perubahan akan terjadi. Engkau sedang berlari dari semua proses. Tapi dengar anakku, jika engkau melewati proses ini, segala kemuliaan dan kasih karunia sedang turun atas Roh Kudus. Jamah dalam nama Yesus. Kami berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Aku ada ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis lebih lagi bagi Tuhan. Aku ada hari ini, terlalu baik Engkau Tuhan. Kasih-Mu terlalu besar Tuhan. Roh Kudus. Hirabata pasti terus menyembah Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Doakan Sehabis bersembah dia, hira baba shika na la la bayar bata kana bayar la la baba shanda na la bata kana la 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 la, hira la baba kana baba ya la 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 la. Di dalam nama Yesus Tuhan, hira baba takira la 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 la. Mari sentuh hati Tuhan, hira baba shika la 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 la. Engkau yang memberikan kelepasan, Engkau memberikan kekuatan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Teman-teman yang di kursi, mari terus menyembah Tuhan. Hira bapa mata kana na 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 na. Ya kebata kasyaka na 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 la bayar la 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 la. Hura bapa pasika na na la mata kana na 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 na. Hira na bayar la la mata kana na 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 na. La mata kana na 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 na. Hira na 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 na. saya minta supaya ibu-ibu yang melayani, tolong melayani mereka. Amin. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Makasih Tuhan. Ina mata karada patah papa patah karada patah ya raba syakara patah karada. Terus memuji Tuhan, terus menyembah Tuhan. Hina mata karada bayar patah karada. Hina mata karada la bayar patah kasyakara bayar patah syakara. Hina mata karada bayar la bayar. Terus lawat setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan. Hira patah syakara
Menyembah Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala keagungan hanya bagi Tuhan. Semua yang ku alami. Bagi ibu-ibu yang sudah didoakan boleh kembali ke kursinya masing-masing. Kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya seperti pelangi di dalam nama Yesus sehabis. Aku ada hari ini karena Tuhan baik, Amin. yang teramat baik Dia baik bagi diri. bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan, damai-Mu Tuhan, sejahtera-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Semua dalam sikap berdoa, saya persilakan duduk. Mari ambil dalam sikap berdoa. Semua pejamkan mata. Mari berdoa, silakan duduk. Semua pejamkan mata. Dan mulai berdoa. Sikata patakana nama ya rabata syakta dada baya rabaya rabaya rabasaka. Jadilah engkau pendoa. Hira bapa syika dada nama ya rabapa syaka dada. Mulai berkata-kata kepada Tuhan. Hina mana nama bapa syaka dada baya rabapa syaka dada bapa. Hura bapa syaka dada dada bata kana nama ya rabapa syaka dada. Hina marabata syaka dada baya rabata syaka dada dada. Hina mata kana bapa tashendara baya rabata kana dada baya rabata syaka dada dada. Hina mata shidara rabata kana maya rabaya rabaya syaka. Mari berdoa. Ibu-ibu jangan jadi penonton ya, terus dukung doa. Hina mata shika dada bata kana maya rabata syaka dada dada. Hina mata syada tapata kana rabata kana maya rabata syada dada dada. Hina mata kasyaka dada kana basyaka. Ibu-ibu diingatkan oleh nama-nama yang Tuhan taruh di hati. Mungkin ada seseorang yang sakit. Mari mulai doakan orang itu di dalam nama Yesus Tuhan. Hina mata shika dada bata kana nama ya rabata syaka dada ya rabasyaka. Engkau nyatakan belas kasihan-Mu Tuhan untuk orang-orang yang dalam keadaan sakit Tuhan. Hina mata syiaka. Ada kekuatan yang daripada Tuhan. Ada kesabaran yang daripada Tuhan. Hirana mata shikara rabata karana mayara bata shikara. Hina mayara bata shada tata karana mayara bata shikara. Hina mana mana pada basyakara. Ada kuasa di dalam setiap perkataan kita. Ada kuasa Tuhan. Hina mata shikara rabata karana mayara bata shikara.
Di dalam nama Yesus Tuhan. Karunia kesembuhan. Karunia Kasih Tuhan. penebuhan. Saya tidak ketahui. Kinana nama takara bayar rabat pasyaka. Hina mata kata tayara bayar rabat asyandara bayar rabat pasyaka. Hina mayara bayar rabat asyandara batakara bayar rabat asyandara. Hiana mayara dana bayara rabat pasyaka dana bayar rabat dana bayar rabat asyandara. Hiana mayara batashika dana bayar rabat asyandara. Dengan lembut katakan kepada Tuhan, aku ada rindu. Segenap hati kami Tuhan, segenap hidup kami hanya bagi Tuhan. Teramat baik bagiku. Hidup kami tidak ditentukan oleh situasi kondisi. Hidup kami ditentukan oleh kasih Tuhan. Hidup kami ditentukan oleh kuasa Tuhan. Hanya kasih Tuhan Seperti pelangi sehabis hujan. ada damai sejahtera, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan di dalam Tuhan. Tetap percaya, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Nimatasikan ada mayara batas syakara. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Ena mata sita tara ya bayara batasya. Amen, amen, amen. Ena masita tara batasya. Kasih Tuhan. Kau sumber dari segalanya Tuhan. Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber pengharapan kami Tuhan. Kami ditegur Tuhan, kalau selama ini kami masih mengandalkan kekuatan kami masih mengandalkan pikiran kami. Hari ini kami diingatkan Tuhan, kami harus terus mengandalkan akan perkataan-perkataan mengandung kuasa Tuhan, mengandung kasih Tuhan. Terhadap orang-orang yang sekeliling kami, terhadap pasangan kami, terhadap anak-anak kami, mantu-mantu, cucu-cucu kami mau terus berkatakan yang baik buat mereka. Kami lepaskan berkat untuk keluarga kami Tuhan. Tidak ada kebencian Tuhan, tidak ada kepahitan Tuhan. Hati kami tidak lagi terluka Tuhan. Tuhan yang membalut setiap hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Sandarabata kana nama ya rabata syara. Makasih Bapak. Rabata shikana ya rabata shakara. Hiya nama ya rabata shakara. Handara mata kora basha. Urabata karabo ya rabata sho rabati ya rabata sha. Ya rabata shakara. Lindahu. Saya berkata nanti Bapak untuk berdoa ya.
Bangun pagi, kau dibawa naik. Yesus pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Dia pergi satu tempat. Penyembahanmu akan mengubah satu kota. Penyembahanmu akan mengubah satu gereja. Karena penyembahan Bapak. Bangun di hidup, ambil puasa. Karena dari situlah aku mengisi engkau. Dari situlah engkau melihat kemuliaan. Apa yang kau ingini hari ini terjadi. Engkau selagi terbeban. Dia bukan sekedar pelayan, tapi engkau bawa dia di persekutuan bersama untuk pelayan, menerus. Terima. Amin. Hinamashika rarapata sharabata. Himana masita darabaya rabata sharabata. Siap. Masita darabata karana maya rabata shada darabata shada. Lepaskan di bumi, Amin. terlepas di sorga. Terima kemuliaan. Dalam nama Yesus Tuhan. Ya Tuhan Yesus Tuhan. Teman-teman, saya ajak kita satukan hati berdoa ya. Tuhan ingatkan saya untuk adik dari Linaun. Gak mudah dia. Kita berdoa sama-sama. Tuhan nyatakan kehendak Tuhan untuk saudara Ferry Wun. Bisa berdoa sepakat, boleh bantu saya ya. Tuhan, kami menyerahkan Ferry ke dalam tangan Tuhan. Tidak mudah buat seorang istri dan seorang kakak mendampingi adiknya dan suami dalam keadaan sakit. Tapi kami percaya, kami menyerahkan Ferry ke dalam tangan Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami percaya, kami punya iman. Amin. Mungkin saudara kami berada di Malaysia, tapi kami punya iman sebab Tuhan berkata minta bangsa-bangsa maka yang Dia berikan pada. Saudara kami yang ada di rumah sakit hari ini kami nyatakan kesembuhan. Karena dalam Kristus apa yang kami lepaskan terlepas. Apa yang kami ikat terikat. Hei setan, kau tidak berkuasa atas anak ini. Karena dia dalam Kristus, kami panggil dia kembali kepada Tuhan. Kami kepanggil dia. Kesembuhan terjadi, tim medis yang ada di sana Tuhan pakai. Terima kasih Bapa buat segala anugerah-Mu. Firman-Mu telah disampaikan. Tuhan meteraikan itu dalam loloh hati kami. Tuliskan itu dalam akal budi kami. Supaya firman itu menjadi rema. Setiap kami yang telah diurapi bukan untuk dari manusia, tetapi itu dari Engkau. Akan kami semua pulang dalam membawa sukacita. Kami tidak akan pernah padam. Kami bergerak dalam roh. Amin. Tuhan berkati ibu-ibu di tempat ini. Seperti istri Ayub yang melihat, yang memberi kepada suaminya. Hari ini kami semua pulang membawa kemuliaan Tuhan. Amin. Di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus, Gereja Tuhan. gereja ini GBI Elkasia. Eklesia penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Pak Gembala Sidang Tuhan memberkati Pak Yengki dan ibu serta seluruh tim pengembalaan. Ibu-ibu ini Tuhan memberkati. Kami bersyukur buat kebenaran. Kami percaya dalam nama Yesus kami Tuhan. sudah menerima kemenangan. Amin. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Amin.